Assalamualaikum, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke guys, di video ini aku gak bakal ngapa-ngapain. Di sini aku cuma mau membagikan konten-konten lama aku. Waktu masih awal-awal bikin video. Videonya seputar rekomendasi film gitu. Film yang aku rekomendasikan totalnya ada 65 film kalau gak salah. Kalau gak salah videonya dibuat tahun 2019 dan tahun 2020. Berapa tahun tuh? Setelah kalian melanjutkan video ini, kalian akan menemukan film-film random. Ada horor, drama, thriller, romance, bahkan India pun juga ada. Ya berharap kalian jangan kaget lah melihat video-video lamaku. Sebenarnya video ini udah ada di channel yang satunya lagi, tapi udah gak aktif. Dan sengajalah kali ini aku upload lagi ke channel ini. Mau dihapus sayang banget. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita lihat video randomnya. Oke dos, yang pertama ada Datikan. Film ini merupakan tahun keluaran tahun 2000. Dan film ini menceritakan tentang kisah cinta segitiga antara Anjali, Dev, dan Ram. Dev yang mencintai Anjali ingin menikahinya sehingga dia menemui ayah Anjali. Anjali yang ingin dijodohkan oleh pria lainnya mengajukan saran kepada orang tuanya agar dirinya menikahi Dev. Namun Anjali mendapatkan teguran dan mendapatkan penolakan langsung dari orang tuanya, sebab ayahnya tidak menyukai Dev karena sikap dan latar belakangnya. Ayah Anjali menjodohkan Anjali dengan pria mapan dan juga religius bernama Ram. Awalnya Anjali tidak ingin dijodohkan, namun perlahan ancaman ayahnya sehingga Anjali memutuskan untuk menikah dengan Ram. Diyakini orang tuanya akan menjadi pasangan sempurna untuk Anjali. Oke guys, film ini cukup menguras air mata lah dan cukup seru juga untuk ditonton. Ya pokoknya wajib banget lah untuk coba kalian tonton di rumah sambil rebahan atau Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,5/10. Film ini dibintangi oleh Shilpa Shetty, Sunil Shetty, Akshay Kumar, dan para pemain lainnya. Do you have the courage to listen to this? Then listen. They all hate you so much. Hatred. But I still love all of them immensely. Do you know why? We live in a world of human beings. We have to live like you. Oke dos, yang kedua ada Man. Oke dos, film ini sangat booming pada masanya. Man adalah film yang keluaran tahun 1999 yang mengisahkan cinta terlarang antara Dev dengan pria. Pasalnya, Dev Karan telah setuju menikahi dengan Anita, anak dari seorang konglomerat. Sedangkan pria sudah bertunangan dengan Raj karena merasa berhutang budi kepadanya. Mereka berdua bertemu di kapal pesiar dan jatuh cinta. Namun karena sudah memiliki pasangan, mereka sepakat mengakhirinya dan berjanji untuk bertemu 6 bulan lagi tepat pada hari Valentine. Namun, Dev Karan dan pria tidak berhasil bertemu karena pria mengalami kecelakaan dalam perjalanan. Kalau kalian yang belum tahu tentang film ini, coba deh tonton filmnya. Dijamin seru lah. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,2/10. Dan film ini dibintangi oleh Amir Khan dan Manisha Koirala. आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं. Oke terus yang ketiga ada Kabi Kusi Kabigam. Siapa nih yang belum tahu film ini? Pasti kalian sudah tahulah kebanyakan film ini. Oke terus, Kabi Kusi Kabigam merupakan sebuah film drama keluarga India yang ditulis dan disutradarai oleh Karan Johar serta diproduksi oleh Yash Johar. Film ini dirilis 14 Desember 2001 dan berhasil memperoleh pendapatan box office India terbesar 1,36 miliar rupiah. Dan Kabi Kusi Kabigam mendapatkan skor 7,4 dari 10 situs IMDb. Oke dos, film ini menceritakan seorang pengusaha sukses di India bernama Yash Rai Chan memiliki keluarga yang harmonis bersama istrinya Nandini. Memiliki keluarga yang harmonis bersama istrinya Nandini beserta kedua anak laki-lakinya. Kedua putranya itu bernama Rahul dan Rohan. Rahul adalah putra sulung Yash dan Nandini yang mereka adopsi sejak kecil. Ia bersekolah di luar negeri dan kembali ke India setelah menyelesaikan pendidikannya. Ketika kembali ke India, Rahul bertemu dengan seorang gadis bernama Anjali Sharma. Namun kisah cinta mereka tak mendapatkan restu karena Anjali berasal dari keluarga miskin dan Rahul juga telah dijodohkan dengan Naina. Oke dos, film ini sangat-sangat wajib deh coba kalian tonton di rumah. Dan pastilah sangat cukup menguras air mata. Tapi asli dos, film ini cukup bagus lah untuk kalian tonton di rumah sambil
nunggu gitu. Oke terus di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,4/10. Dan film ini dibintangi oleh Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, Kajol, Kareena Kapoor, serta pemain-pemain lainnya. Yang keempat ada Chori Chori Chupke Chupke. Ya, siapa nih di sini yang nggak tahu tentang film ini? Film ini sangat booming pada masanya karena film ini cukup menarik untuk ditonton masyarakat atau remaja-remaja yang sudah menikah gitulah. Film ini menceritakan tentang kisah suami istri Raj dan Priya. Istri Raj mengalami keguguran dan mereka memutuskan untuk menyewa madu dan dijadikan ibu pengganti bayi mereka. Film ini adalah salah satu film Bollywood terbaik dan rekomendasi untuk menonton. Film ini dibintangi oleh Salman Khan sebagai pemeran utama yang memainkan karakter Raj Malhotra. Dua aktris cantik dan terkenal, Rani Mukherjee dan Preity Zinta, menjadi pemeran utama wanita. Oke guys, pokoknya film ini cukup menarik lah untuk kalian tonton di rumah saat sendiri atau bersama keluarga. Oke guys, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,4/10. मधु, कहाँ जा रही हो तुम? इस बच्चे की माँ प्रिया मल्होत्रा नहीं है, मैं हूँ। ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। Oke terus yang kelima atau yang terakhir ada Kaho Na Pyar Hai. Oke terus film ini adalah salah satu film favorit saya dan wajib banget untuk kalian tonton karena filmnya sangat seru untuk ditonton. Film ini besutan dari Rakesh Roshan yang dirilis tahun 2000 dan selama penayangannya telah berhasil meraih sejumlah penghargaan. Di antaranya adalah meraih penghargaan Filmfare Awards untuk kategori Best Actor. Oke terus film ini menceritakan kisah cinta antara Rohit dan Sonia yang tidak direstui oleh ayah Sonia. Rohit bertemu Sonia pertama kali saat memberikan hadiah mobil yang disuruh ayah Sonia. Dan Rohit bertemu kedua kalinya di sebuah kapal dalam acara pesta dengan teman-temannya. Berawal dari pertemuan itulah kemudian keduanya jatuh cinta dan keduanya menjalin hubungan. Suatu hari ketika kembali dari pesta tersebut, Rohit menyaksikan Malik dan polisi yang bekerja sama dengannya menembak mati seorang polisi lain yang menangkap tangan kejahatan mereka. Dan polisi tersebut menembak Rohit dan membuangnya ke sungai. Sayangnya Rohit tidak bisa berenang, ia pun akhirnya meninggal karena tenggelam. Mendengar kematian Rohit, Sonia pun menjadi murung dan selalu bersedih. Untuk menghilangkan kesedihan putrinya, sang ayah mengirim Sonia ke Selandia Baru. Dan kisah ini tetap berlanjut karena di sana Sonia bertemu dengan yang wajahnya mirip dengan Rohit. Kalau kalian penasaran, coba deh tonton filmnya. Oke, terus film ini dibintangi oleh Hrithik Roshan dan Amisha Patel serta pemain-pemain lainnya. Oke terus di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,9/10. क्या कहा? तुमने मुझे बेवकूफ कहा? हाँ तुम्हें, तुम सरफी, पागल, मगरूर लड़की हो। मुझे? तैरना नहीं आता तो पानी में क्यों कूदे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Oke lor, yang pertama ada Pizza. Oke lor, film garapan Akshay Akineni ini menampilkan unsur-unsur horor yang bakal bikin lo nutup mata berkali-kali. Pesan buat lo, jangan nonton film ini sendirian. Oke, film ini menceritakan seorang pengantar pizza bernama Michelle yang awalnya gak percaya dengan hal-hal yang berbau supernatural. Namun suatu ketika dia ngalamin sendiri kejadian-kejadian janggal di tempat dia kerja. Gak cuma itu, Michelle bahkan harus menghadapi pelanggan-pelanggan yang misterius. Hidup Michelle pun berubah jadi penuh ketegangan. Oke lor, filmnya cukup bagus sih, cukup mencekam ya walau endingnya gak terduga. Kalau penasaran sama filmnya, kalian bisa langsung aja nonton film ini. Oke, film ini dirilis pada tahun 2014 dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,3/10.
Dan yang kedua ada Rush. Saat beredar di pasaran pada tahun 2002, horor arahan Vikram Bhatt ini hanya menjual nama Mukesh Bhatt sebagai produser. Saat itu Dino Moreira dan Bipasa Basu belum terkenal seperti sekarang. Namun siapa yang menyangka bila kengerian film serta akting dua bintang utama berhasil membawa Rush ke tangga box office. Rush yang berarti rahasia berkisah tentang pasangan suami istri Sanjana dan Aditya yang berusaha menyelamatkan pernikahan mereka dengan berlibur ke OT. Namun siapa yang menyangka bila rumah tersebut dihantui oleh sosok wanita misterius. Rush dibangun oleh skenario Mahesh Bhatt yang apik. Hal tersebut didukung oleh atmosfer horor yang kuat melekat dari awal hingga akhir. Pokoknya recommended banget nih filmnya buat kalian. Oke, film ini dirilis pada tahun 2002 dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,5/10. Dan yang ketiga ada 13B Fit Has a New Address. Oke, film ini menceritakan Manohar dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen. Mereka menempati lantai 13B dengan fasilitas yang nyaman. Beberapa bulan tinggal di apartemen itu, Manohar mengalami hal-hal yang aneh. Tiba-tiba pintu terbuka, lampu menyala sendiri dan sebagainya. Hingga anjing milik tetangga pun tak berani masuk. Tak hanya itu, ketika Priya, ibunya, dan adik perempuannya gemar menonton sinetron di TV yang berjudul All Is Well, semua alur kisahnya mirip dengan yang dialami oleh Manohar. Sejak saat itu, Manohar sering mengamati sinetron atau serial All Is Well, sehingga tahu apa yang akan terjadi. Mula-mula saudara iparnya, ibunya, dan istrinya yang mengalami kecelakaan yang sesuai dengan sinetron tersebut. Manohar gelisah dan meminta pertolongan pada Shiva. Awalnya Shiva tak mempercayai Manohar, namun setelah mengamati sinetron dan menyelamatkan semua kejadian, Shiva mulai percaya. Oke, film ini cukup membawa ketegangan bagi penontonnya, dan film ini cukup bagus lah buat ditonton di rumah sambil rebahan. Oke, film ini dirilis pada tahun 2009 dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,3/10. Dan yang keempat ada Horror Story. Film ini terbilang baru sebab dirilis akhir tahun 2013 dan banyak memiliki keunikan. Pertama, film ini benar-benar 100% horor dan sama sekali nggak ada adegan nyanyi-nyanyi atau joget-joget ala India. Kedua, si sutradara benar-benar pengen tampil fresh di film ini dengan menampilkan aktor-aktor dan aktris-aktris yang sepenuhnya baru alias gak terkenal. Selain itu, para bintang baru ini juga enak dilihat dan aktingnya cukuplah gak terlalu mengecewakan. Dan yang ketiga, durasi film ini mulai mengekor film-film Hollywood, yakni kurang dari 2 jam. Gak kayak film Bollywood pada umumnya yang bisa mencapai 3 jam. Mungkin karena minus lagu ya. Tapi ini justru bagus menurut saya, karena ceritanya bisa jadi lebih padat dan berisi. Oke lur, tanpa lupa bacot deh, langsung aja kita ke sinopsisnya. Film ini menceritakan sekelompok sahabat yang terdiri dari 4 cowok dan 3 cewek yang bertemu di bar untuk pesta perpisahan salah seorang teman mereka. Uniknya, walaupun kita gak bisa segera melihat siapa tokoh utama gara-gara porsi dialog yang sama rata di antara para pemerannya di awal film, kita bisa langsung tahu siapa di antara mereka yang akan selamat. Mereka kemudian memutuskan mengunjungi hotel yang terbengkalai, yang katanya berhantu sejak pemiliknya bunuh diri. Sebelum menjadi hotel, bangunan itu adalah bekas rumah sakit jiwa. Tak lama mereka terjebak di dalam hotel itu, dan satu demi satu menemui nasib mengenaskan akibat ulah roh jahat penghuni hotel tersebut.
Untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka harus segera memecahkan misteri yang menyelubungi masa lalu hotel tersebut. Ceritanya sih emang tipikal film horor Amerika banget, tapi asli lur, filmnya cukup keren dan menghibur sih, dan cukup seram buat hantunya. Dan nyatanya film-film seperti ini juga digemari bahkan menjadi box office di India. Oke, film ini dirilis pada tahun 2013 dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 4,2/10. हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। Oke, yang terakhir ada Fari. Film ini mengisahkan seorang wanita yang bernama Ruksana alias Fari yang dibintangi oleh aktris besar Bollywood Anushka Sharma yang bertemu dengan pria bernama Arnab. Setelah Arnab membunuh ibu Fari yang secara tidak sengaja, ibu Fari dulunya merupakan seorang pengusir setan dan Fari juga merupakan gadis iblis yang tidak diketahui oleh Arnab. Setelah kematian ibu dari Fari mulai tinggal bersama dengan Arnab sebab dia mendapati Arnab bersalah karena telah membunuh ibunya. Satu-satunya motif makhluk gaib atas pengusiran setan dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan tubuh dari Fari di mana upaya menemukan populasi mereka dengan suatu cara. Namun saat film berlanjut, Fari yang kini menjadi jahat yang telah dikendalikan makhluk gaib jatuh hati kepada Arnab. Dilansir dari situsnya liputan6.com, katanya film Fari seolah menjadi pembuktian kemampuan Anushka Sharma di dunia akting. Belum lama rilis, Fari berhasil masuk ke jajaran box office. Buktinya film ini meraih keuntungan fantastis 20 crore rupiah atau sekitar 42 miliar. Wow. Oke, film ini dirilis pada tahun 2018 lalu dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,6/10. Assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel ini. Oke, terus di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi film. Film yang akan saya rekomendasikan hari ini adalah film yang bertemakan tentang terjebak dari suatu tempat, dan pastinya itu bakalan menegangkan untuk kalian tonton. Oke, terus tapi sebelum lanjut, kalian tolong bantu dulu channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Serta like juga video ini dan video-video lainnya kalau kalian suka. Oke, terus tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go! Oke, terus yang pertama ada 127 jam. Oke, terus film ini dirilis tahun 2010. Oke, film ini menceritakan tentang pesepeda yang terjebak di sela-sela bebatuan yang besar, dan itu pun di bawah kedalaman yang cukup dalam. Kejadian itu terjadi saat si lelaki itu usai menolong dua perempuan yang tersesat dan gak tahu jalan pulang. Saat si lelaki mau pulang, dia malah terpeleset ke dalam lubang besar dan dalam. Oh iya, dos, bukan hanya terjebak, lelaki itu harus memotong tangannya sendiri karena terjepit oleh batu yang besar. Asli dos, bikin ngilu liatnya. Oke, dos, filmnya sangat bagus, apalagi ini adalah diambil dari kisah nyata dan kejadian aslinya itu pada tahun 2003 yang lalu. Oke, terus di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,5/10. Bye. I don't think we figured in his day at all. We're going. Don't give up, Aaron. Do not give up. Oke, terus yang kedua ada The Fool. Oke, film ini dirilis pada tahun 2018 dan film ini cukup unik, dos, yang dimana film ini menceritakan pasangan muda-mudi yang terjebak di dalam kolam renang yang kering. Kejadian ini pas si pacarnya lagi berenang di kolam sampai dia tertidur dan tidak ada satupun orang di sana. Lelaki itu tidak tahu bahwa ada kebocoran di dalam kolam itu yang membuat kolamnya menjadi surut. Tidak hanya itu, dos,
mereka juga harus berhadapan dengan buaya yang entah dari mana asalnya. Oke guys, film ini lumayan bagus lah buat kalian tonton, apalagi sama doi. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,5/10. Dạ Vai Nam. Start. Oke dos, yang ketiga ada Kedalaman 12 Kaki. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2017 dan menceritakan tentang seorang wanita bernama Bre bersama adiknya Jonah. Mereka berniat untuk menghabiskan waktunya bersama di kolam renang umum, tapi mereka tak menyadari kolam tersebut ditutup oleh si penjaganya. Nah, dari situlah mereka mulai panik dan mereka pun terus mencari ide agar bisa keluar dari kolam itu karena mereka sudah kedinginan parah. Oke terus, film ini sangat-sangat membuat tegang untuk ditonton dan jangan lupa juga untuk kalian tonton, oke? Oke terus, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,5/10. I'm not ready to die, and neither are you. I want to hear you say you're gonna make it. This is all my fault. Oke terus, yang keempat ada 47 meter ke bawah. Oke terus, film ini dirilis pada tahun 2017 dan film ini menceritakan dua orang wanita yang terjebak di dalam kandang di dasaran laut yang sedalam 47 meter. Mereka pun berusaha untuk keluar dari lautan itu, tapi mereka juga harus berhadapan dengan hiu besar yang siap untuk menyantap mereka berdua. Oke terus, filmnya sangat membuat rasa tegang bagi saya karena saya suka dan konsep dari ceritanya pun lumayan unik. Oke terus, filmnya sangat recommended banget ya buat kalian. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,6/10. What was that? What? Oh my god! What's going on? We're sinking! Help! I have to get out of here! I can't breathe! I can't breathe! Oke terus, yang kelima atau yang terakhir ada Pihu. Oke, film ini dirilis pada tahun 2018 dan film ini sangat unik bagi saya karena film-film di atas kan rata-rata pemainnya orang dewasa. Beda sama ini dos, film ini dibintangi oleh anak kecil yang masih imut-imut gitu, ya kayak kamu. Oke terus, film ini menceritakan balita yang terjebak di dalam apartemen bersama mayat ibunya. Lah, coba dos, anak segede gitu lah bisa ngapain? Dan terus ketegangan pun mulai terjadi, mulai dari listrik, kompor, kulkas, dan lain-lain. Semua itu dilakukan oleh si balita tersebut. Dan ya dos, katanya juga film ini adalah terinspirasi dari kisah nyata. Waduh, pokoknya filmnya sangat tegang banget dos. Dan film ini wajiblah untuk kalian tonton. Oke dos, film yang berasal dari India atau Bollywood ini di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,7/10.
Oke dos, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke dos, di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi film-film horor. Tapi ini horornya yang bertemakan tentang Islami atau religius lah. Oke, yang pertama ada Khurafat Perjanjian Setan. Oke dos, film horor religi ini berasal dari negara tetangga kita alias dari Malaysia. Dan film ini juga disutradarai oleh Samsul Yusuf. Meskipun film ini kurang dikenal di Indonesia, tetapi asli dos, filmnya lumayan serem lah buat ditonton, apalagi saat sendirian. Oke dos, film ini menceritakan tentang perjanjian setan dengan manusia. Dan kisah ini diawali oleh Johan yang bekerja sebagai pembantu di rumah sakit. Johan memiliki istri yang bernama Aisyah. Kejadian-kejadian aneh dan menyeramkan mulai terjadi di saat mereka mulai menjadi pengantin baru. Oke dos, film ini sangat recommended buat kalian yang suka film horor dari Malaysia. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,9/10. Yang kedua ini adalah salah satu film horor favorit saya yang berjudul Munafik. Yang tentunya ini film dari negara tetangga kita, Malaysia. Oke dos, film ini menceritakan tentang seorang ustadz yang bernama Adam yang harus menerima cobaan-cobaan yang rumit dan berat. Cobaan dan kejadian-kejadian aneh pun dimulai pada saat istrinya dan Ustadz Adamnya kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian istrinya. Dan film ini juga disutradarai oleh Samsul Yusuf, dan film ini juga cukup laris di pasaran. Bahkan film ini juga disukai dan mendapatkan respon yang cukup baik dari para penggemar film horor di Indonesia. Oke dos, film ini cukup bagus lah untuk kalian karena banyak sekali pelajaran yang ada di dalam film ini. Dan asli dos, plot twistnya pun asli gak ketebak dari pertengahan film atau di awal-awal film. Asli plot twistnya cukup bagus. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,9/10. Orang munafik macam kau tak layak bercakap soal agama dengan aku, tahu tak? Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi ini. Orang-orang beriman. La haula wa la quwata illa billah. Kafir wal munafik. Oke dos, yang ketiga ada Munafik 2. Ya tentunya ini sequel yang Munafik 1 yang pertama tadi. Karena film ini sangat kental sekali dengan unsur islaminya, jadi saya masukinlah ke dalam list ini. Oke dos, film ini masih menceritakan tentang sosok Ustadz Adam yang pergi ke kampung sebelah untuk mengobati teman ayahnya yang sedang sakit. Karena dia sedang diganggu oleh makhluk halus atau spesies jin dan setan gitu. Saat sudah mengobati teman ayahnya itu, Ustadz Adam pun harus berhadapan dengan sosok Abu Ja. Dia adalah salah satu orang yang sesat dari agamanya. Dan si Ustadz Adam pun harus melawan sihir-sihir yang telah dikirimkan kepadanya dan ke orang-orang terdekatnya. Jadi istilahnya dos, pertarungan ilmu putih dan ilmu hitam yang begitu-begitulah. Oke dos, film ini sangat bagus buat saya pribadi, terutama pas menuju endingnya itu sangat menguras air mata asli. Film ini sangat wajib untuk kalian tonton. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,2/10. Mahkamah Masyal menanti kau di hadapan Allah pada hari kiamat. Oke dos, dikarenakan kamera HP-nya lagi rusak atau lagi error, saya pindah aja ke rekaman audio. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, tadi video yang di awal-awal itu ngomongnya telat, suara di mana tapi gerakan mulutnya di mana jadi telat. Ya pasti kalian ngerti lah. Dan langsung aja kita ke urutan yang keempat. Oke dos, yang keempat ada Roh Fasik. Oke, film ini berasal dari negara kita sendiri, tentunya dari Indonesia.
Oke, dos film ini dibintangi oleh Zaskia Sungkar dan Irwansyah. Dan film ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak mau mengimani Tuhan dan agamanya setelah istrinya yang bernama Zahra meninggal. Oke, dos, banyak juga yang mengira ini adalah jiplakan dari film Munafik yang sudah kita bahas tadi. Tapi meskipun begitu, film ini mempunyai cerita yang berbeda dan mendapatkan tempat tersendiri di hati para pecinta film horor di Indonesia. Tapi kalau terinspirasi, ini baru masuk akal. Tapi lumayan oke lah filmnya. Jadi semangatlah untuk para pembuat film-film horor lokal. Oke, dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,1/10. Hancurnya dunia ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang yang beriman. Oke, dos, yang kelima atau yang terakhir ada Makmum the Movie. Film ini diangkat dari film pendek dengan judul yang sama yang dirilis di YouTube. Film ini dibintangi oleh Titi Kamal dan Ali Syakib. Dan film ini menceritakan tentang hantu yang sering sekali mengganggu orang saat sedang melaksanakan ibadah sholat. Oke, dos, filmnya lumayan oke dan bahkan ada sebagian orang yang takut untuk melakukan ibadah sholat karena nonton film ini. Dan ini sangat gak bagus lah ya. Jadi jangan dibawa-bawa ke dunia nyata karena kan ini cuma film. Ingat, ini cuma film jadi gak nyata. Film itu kan kebanyakan bohong. Lagian kan di agama Islam itu gak ada yang namanya hantu. Melainkan itu adalah setan dan jin yang menyamar jadi orang yang sudah meninggal untuk mengganggu manusia. Kan tugas jin dan setan emang gitu. Mau menggoda manusia agar dia dapat teman di neraka kelak. Amit ya Allah. Jadi kok jadi ceramah ya gue. Gak apa-apa lah. Sedikit-sedikitnya menambah ilmu. Dan satu lagi, dos, kita sebagai manusia gak boleh takut sama yang namanya jin dan setan. Karena manusia itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan jin dan setan. Oke, dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 4,5/10. Halo lur, assalamualaikum. Ya, kembali lagi bersama saya di sini. Oke, di video kali ini saya akan membahas film-film horor Indonesia yang seram dan sekaligus mencekam. Dan pas ditonton untuk kalian pecinta film horor, khususnya film-film horor lokal alias dari Indonesia. Oke lur, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go. Oke, yang pertama ada Ratu Ilmu Hitam. Film ini menceritakan Hanif yang diperankan oleh Aryo Bayu beserta keluarganya pergi untuk berkunjung ke panti asuhan, tempat di mana Hanif dibesarkan. Di sana Hanif juga bersama dua teman lamanya semasa di panti asuhan. Tujuan mereka ke panti yaitu untuk menjenguk Pak Bandi yang sudah sangat tua dan sakit keras. Ini Pak Bandi. Dia yang ngegedein kita di panti asuhan ini. Mereka bermaksud untuk bermalam, untuk memberikan penghormatan terakhir bagi Pak Bandi yang telah mengurus mereka sejak kecil. Dan sejak itu hal-hal mengerikan mulai terjadi kepada mereka. Terus Ibu Mira dikurung di kamar ini. Malam yang direncanakan akan damai berubah menjadi mengerikan saat satu persatu dari mereka mengalami keganjilan. Mereka diteror oleh hal-hal yang mereka takuti. Seseorang menginginkan mereka mati dengan mengirimkan santet ilmu hitam. Dan kira-kira siapa yang mengirimkan teror tersebut? Apa ada hubungannya dengan masa lalu Hanif, Angga, dan Jepri? Oke lur, film ini cukup keren banget lah bagi saya. Film ini penuh dengan adegan gore yang bikin penonton ngilu liatnya, khususnya saya. Ya pokoknya film ini rekomendasi bagi kalian. Apalagi bagi kalian yang suka nonton film horor dengan adegan sadis-sadisnya. Oke, dan di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating 6,7/10.
Oke, next lur, yang kedua ada Pocong The Origin. Duh lur, sebenarnya saya gak berani langsung nyebutin hantu ini, tapi ya gimana lagi. Oke, lanjut. Dan film ini berkisah tentang Ananta, seseorang pembunuh berdarah dingin yang dieksekusi mati oleh negara. Dan jasadnya diantarkan oleh putrinya yang bernama Sasti yang menuju kampung halamannya di Cimacan. Dan si Sasti pun tidak berangkat sendirian. Dia ditemani supir dari penjara. Dalam perjalanan, mereka berdua terus-terusan diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan di tengah perjalanan yang semakin mencekam, ditambah lagi dengan kehadiran wartawan yang bernama Jayanti yang memburu berita karena sahabat serta keluarganya adalah korban ayahnya. Ananta dibawa ke kampung halamannya, apa betul? Ananta mempunyai ilmu hitam Banaspati, Mbak. Oke lur, di balik kengerian di film ini terdapat kisah mengharukan tentang seorang anak dan ayah dengan sedikit bumbu komedi. Komedi ya, bukan komedo. Oke lur, jujur nih sebenarnya saya gak berani nonton sendirian nonton film ini karena jujur lur, di semua hantu yang ada di jagat raya ini, hantu ini yang paling saya takuti. Ini bukan lebay ya, tapi agak kelebay-lebayan lah. Dan ya gak usah dibahas lah. Oke, buat kalian yang suka drama horor tapi mengerikan, film ini sangat recommended bagi kalian yang pantas ditonton di rumah sama keluarga atau teman-teman. Dan kalau kalian mau nonton film ini, tonton aja di aplikasi streaming yang ada di Play Store, namanya kalau gak salah iFlix atau iFlix, entahlah saya gak ngerti bacanya. Oke, dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6/10. Oke lur, yang ketiga ada Dread Out. Dread Out adalah merupakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah video game dengan judul yang sama dan cerita yang hampir mirip. Film ini mengisahkan tentang sekelompok siswa SMA bernama Linda, Jessica, Benny, Dian, Alex, dan Eric pergi ke apartemen angker yang sudah lama tidak dihuni. Tujuan mereka melakukan itu untuk memperoleh popularitas dengan melakukan siaran langsung di media sosial. Mereka berniat merekam sesuatu di apartemen tersebut. Selesai membaca tulisannya, mereka menyadari bahwa itu adalah mantra yang memunculkan portal untuk menuju ke alam gaib. Oke lur, yang saya sukai di film ini adalah yang pertama dari ceritanya. Ya, ceritanya cukup simpel lah, gak terlalu bertele-tele, gak seperti film-film horor lainnya. Dan untuk filmnya cukup fresh lah bagi saya, cukup memuaskan dan cukup asik lah ditonton di rumah bersama kawan-kawan, apalagi bersama doi. Hanya kalau aing jomblo. Next, yang keempat ada Perempuan Tanah Jahanam. Oke, film ini menceritakan tentang keinginan Maya yang diperankan oleh Tara Basro dalam mengungkap misteri keluarganya. Hal itu bermula ketika Maya mengalami permasalahan termasuk dalam pekerjaannya bersama dengan temannya. Dan masalah itu membuatnya ingin istirahat dulu sejenak. Kayaknya gue mau pergi seminggu deh. Mana? Dengan mengunjungi tanah leluhurnya yang terpencil bersama temannya Dini. Dengan harapan mengetahui keluarganya, mereka disambut oleh warga sekitar dengan tatapan dingin. Si Maya ini tidak menyadari bahwa dirinya sedang dicari masyarakat sekitar. Sesungguhnya mereka berencana untuk membunuh si Maya. Hingga suatu malam, si Maya pun menemukan kenyataan yang rumit tentang masa lalu dan keluarganya, yang membuat dirinya harus berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Oke lur, jujur film ini cukup membuat saya deg-degan sepanjang film. Ya, dan sangat gore lah filmnya, sangat. Dan seperti biasa, film ini di IMDb sendiri mendapat rating 6,7/10. Kamu kesalahan yang harus aku hapus. Oke, next, yang kelima atau yang terakhir ada Sebelum Iblis Menjemput ayat 2.
Oke lur, film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini adalah film horor Indonesia yang merupakan cerita lanjutan dari film pertamanya yang dirilis pada tahun 2018 yang lalu dan sukses meraup lebih dari 1 juta penonton. Oke lur, film ini menceritakan Alfi dan Nara yang selamat dari teror iblis saat mengunjungi rumah peninggalan ayahnya. Mereka mencoba hidup lebih tenang dan makmur, ya walaupun si Alfi masih mengalami mimpi-mimpi buruk dan mendapatkan firasat yang kurang mengenakan. Suatu hari, mereka berdua diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dan dibawa ke sebuah rumah kosong. Dan rumah kosong itu merupakan panti asuhan saat mereka kecil. Dan orang-orang tersebut berniat untuk meminta tolong kepada si Alfi untuk melawan iblis yang sering mengganggu mereka. Dan mau tidak mau, Alfi pun harus membaca mantra tersebut agar tujuannya untuk memutuskan kutukan iblis tersebut. Dengerin kak. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Oke lur, film ini cukup keren banget lah. Dan keren plus keren. Dan kita wajib apresiasi film seperti ini. Karena jujur lur, jarang banget ada horor Indonesia yang sebrutal atau segore ini. Ya ada sih, walau ada beberapa. Oke, intinya film ini cukup keren dan ditambah lagi keren. Oke lur, film ini dirilis pada 27 Februari 2020 kemarin. Atau ya beda beberapa bulan ya, sekarang kan Desember. Dan di IMDb sendiri, film ini mendapatkan rating 6/10. Mantra itu untuk membangkitkan Ayu, iya kan? Oke lur, ya mungkin segitu dulu video dari saya dan semoga pembahasan filmnya bermanfaat untuk kalian yang sedang mencari film tapi bingung mau milih film apa. Dan film-film yang dibahas di video kali ini wajib deh ditonton bagi kalian yang sedang gabut atau gabut. Dan mungkin segitu aja video dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahannya karena jujur ya saya masih pemula dan dari segi omongan atau ya bicara ya itu sama aja lah, omongan sama bicara. Karena jujur ya saya gak bisa lancar ngomong kalau dari bahasa Sundanya uga-ege keneh, jadi mohon dimaklumi. Oke, dan ya segitu aja video dari saya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya jika kalian suka dengan konten-konten di channel saya. Oke, assalamualaikum, see you next video. Halo dos, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan merekomendasikan 5 film horor thriller yang akan membuat jantung kalian berdebar atau barbar lah istilahnya. Dan dijamin film ini bakal rame buat kalian tonton di rumah saat sendirian atau saat lagi gabut. Oke, tanpa lama-lama lagi saya berkicau, mending langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go! Oke dos, yang pertama ada Insidious. Film ini adalah film horor supernatural yang berkisah tentang keluarga kecil yang pindah ke rumah besar. Dan pada saat mereka lihat-lihat rumah, anaknya si Dalton malah jatuh dari tangga ke bawah. Dan dari situlah hal-hal aneh mulai terjadi. Dan si anaknya pun tidak bangun-bangun dari komanya. Lalu ibu dari mereka mulai merasa terganggu dengan hal-hal yang berbau supernatural. Mulai si ibunya itu melihat penampakan aneh yang ada di kursi atau di sela-sela pintu gitu. Dan semakin kesini ceritanya bikin penasaran lah, cukup asik buat ditonton dan cukup menegangkan. Apalagi kalau di kamar sendirian malam-malam pakai headset. Dan wajib deh kalian tonton di rumah. Dari segi hantunya pun cukup lumayan serem lah, cukup mencekam dan pokoknya film ini rekomendasi banget nih buat kalian tonton di rumah. Tontonnya. Oke guys, film ini dirilis pada tahun 2010 dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,8/10.
What is it? Oke guys, yang kedua ada Drag Me to Hell. Oke, film ini adalah film horor tahun 2009 dan film ini disutradarai oleh Sam Raimi dan ditulis oleh Sam Raimi dan Ivan Raimi. Oke, film ini menceritakan seorang gadis cantik yang bekerja di bank dan suatu saat si wanita pegawai bank pun itu ditemui oleh seorang nenek tua yang meminta pertolongan kepadanya. Lalu si wanita itu pun dengan berat hatinya tidak menolong si nenek-nenek itu karena kurangnya informasi yang lengkap. Dan di situ si nenek tersebut malah terus memaksa minta pertolongan kepada si wanita tersebut dan malah membuat keonaran di bank tersebut. Dan sampai akhirnya si wanita itu pun tidak sengaja mendorong si nenek tersebut. Dan tidak lama setelah kejadian rusuh tersebut, si nenek pun terpaksa pergi sambil berkata dia akan mengancam si wanita tersebut, mengirimkan makhluk-makhluk gaib atau semacam sihir atau ya kalau di sini santet lah atau ya gitu-gitulah. Dan dari situ hal-hal aneh yang tak masuk akal pun mulai terjadi kepada si wanita tersebut. Filmnya cukup oke, ya efek-efek hantunya itu banyak yang gak masuk akal tapi itu keren sih. Dan sedikit peringatannya, kalau kalian ingin nonton film ini usahakan jangan sambil makan-makan karena di film ini banyak nampilin adegan-adegan yang geli atau ya menjijikan gitulah, banyak adegan-adegan darahnya dan saya rekomendasi ya filmnya buat kalian. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2009 dan di IMDb sendiri film ini mendapat rating 6,5/10. Oke, yang ketiga ada Evil Dead. Film ini adalah film horor Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2013. Oke dos, film ini menceritakan beberapa orang pemuda-pemudi yang pergi ke sebuah hutan lebat dan di tengah-tengah hutan mereka menemukan rumah tua besar dan mereka memasukinya. Setelah masuk mereka menemukan buku yang tidak tahu itu buku apa dan mereka pun mulai membukanya dan satu cewek dari teman mereka mulai merasakan ada kejanggalan sampai si cewek tersebut mulai kerasukan. Dan dari situlah mulai terjadi hal-hal yang sadis. Dan si cewek yang kerasukan itu pun menghilang. Lalu teman-teman lainnya pergi untuk mencari teman yang satu yang kerasukan itu. Dan saat mereka menemukan teman-temannya itu sangat kaget karena melihat si wanita tersebut sudah terlumuri oleh darah dan matanya beda. Dan disitulah si wanita itu pun beraksi. Ya, satu demi satu temannya itu harus dibantai dengan si wanita tersebut yang sudah dimasuki roh jahat tersebut. Dan di sini menampilkan adegan-adegan sadis gore sama gaya. Ya, pokoknya gitu. Dan di film ini di pertengahan filmnya banyak banget nampilin darahnya hampir ya serumah sakit lah kalau habislah terjual untuk film ini. Oke, dan di film ini yang saya sukai dan membuat saya ngilu pas lagi si wanita itu megang pisau lalu dibelah sendiri lidahnya itu dan bukan cukup lagi, keren sih, sadisnya kebangetan. Saya sangat recommended banget nih film ini buat kalian yang suka horor gore kayak gitu. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2013 dan di IMDb sendiri film ini mendapat rating 6,5/10. Dan yang keempat ada Don't Bridge. Itu bacanya gimana ya? Saya gak bisa bahasa Inggris dan mohon untuk dimaklumi. Oke, film ini film horor Amerika lagi yang disutradarai oleh Fede Alvarez. Dan film ini menceritakan 3 orang pencuri laknat yang gemar mencuri dan pekerjaan mereka sehari-hari yaitu ya mencuri.
Oke, pada suatu hari mereka berbincang untuk merencanakan aksi pencuriannya tersebut. 3 pencuri ini ingin mencoba mencuri ke rumah besar yang ada penghuninya. Ya, tentu ada penghuninya lah. Dan awalnya mereka berpikir itu sangatlah aman karena yang di rumah itu hanya 1 orang dan tidak bisa melihat. Tapi nyatanya si kakek tunanetra itu pun tidak bisa disepelekan. Dia bisa merasakan ada orang masuk ke dalam rumahnya, dan disitulah teror dimulai. Bukan pencuri yang neror penghuni rumah, tapi penghuni rumah yang meneror si pencuri. Oke, dari situlah baku hantam dan tembak menembak mulai terjadi. Si 3 pencuri itu pun kewalahan ngehadapin si kakek tunanetra itu pun yang tidak bisa melihat tapi bisa ngelawan 3 pencuri sekaligus. Oke, film ini sangat keren dan keren lah, plus keren, cukup, bukan cukup ya, pantas buat kalian tonton di rumah. Dan kalau gak salah ini ada filmnya di Netflix, di layanan streaming. Oke, filmnya sangat recommended deh buat kalian yang lagi gabut dan lagi bingung mau cari film apa, dan ini nih pantas buat kalian tonton. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu, dan di IMDb sendiri film ini mendapat rating 7,1/10. Ratingnya juga bagus. We're trapped in here. He's coming. Oke dos, yang terakhir atau yang kelima ada Hunter x Hunter. Film ini disutradari oleh Shailene Linden dan dirilis pada tahun 2020 kemarin. Ya, istilahnya masih hangat lah ya. Oke, film ini menceritakan sebuah keluarga kecil yang tinggal di pedalaman hutan, yang dimana pekerjaan mereka sehari-hari yaitu adalah memburu. Kalau yang keempat pekerjaannya sehari-hari itu adalah pencuri, dan yang ini pekerjaannya hanya memburu hewan untuk dimakan, dan kulitnya dijual ke kota. Dan suatu saat si wanita tersebut pun, atau istri dari suaminya itu pun, merasa bosan dengan kehidupannya itu. Dia berencana untuk pindah ke luar kota agar anaknya bisa sekolah dan bisa punya banyak teman. Dan masalahnya suaminya tersebut tidak sepakat dengan kesepakatan istrinya itu, dan malah si suaminya itu pun pergi ke hutan atau berburu ya. Pokoknya si wanita itu pun pergi ke kota untuk menjual kulit hewan. Dan saat pulang ke rumah, suaminya itu pun belum sampai di rumah, dan si istrinya pun mulailah gelisah dan mulai berpikiran hal-hal yang aneh. Oke dos, filmnya sangat membuat ya, walau filmnya thriller tapi low lah, nggak heboh-heboh, tapi cukup mencekam lah, cukup membawa ketegangan. Oke, sedikit spoiler ya. Saya ngilu pas si wanita itu menggantung seorang pria yang dikuliti mukanya, ininya sampai dirobek dan sampai matanya itu keluar satu, dan itu, dan filmnya sangat recommended banget nih buat kalian yang suka adegan-adegan sadis atau pembantaian gitu. Saya kira itu bakal film serangan hewan gitulah, serigala. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2020 kemarin, dan di IMDb sendiri film ini mendapat rating 6,4/10. Stay in this room until I come get you. Say you understand. I understand. Snag a wolf. Oke dos, gimana film-filmnya yang baru saja saya rekomendasikan buat kalian? Ada yang sudah nonton, ada yang tertarik, dan ada yang mau coba nonton. Ya pastinya buat kalian yang belum nonton, coba deh ditonton. Dan usahain tontonnya kalau ingin merasa mencekam atau ingin meresapi ke jiwa lah istilahnya, dan ingin suasana horornya meningkat, kalian tontonnya harus malam hari, terus di kamar sendirian, lampu matiin, dan pakai headset full volume, dan dijamin itulah bakal kerasa horornya. Kalau nonton siang bolong mah namanya juga bukan
nonton horor. Dan saya juga sering nonton tengah malam sendirian, lampu dimatiin, dan itu jiwa saya menakutnya kurangan mencek bahasa Sunda mah. Tapi ya gimana lagi, hobi horor tapi jiwa penakut. Oke, selesai basa-basinya. Oke dos, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga membantu buat kalian yang bingung mau cari film horor apa, dan video inilah salah satunya. Asik. Dan jangan lupa kalian untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kalian dapat barokah. Oke, assalamualaikum, see you next video. कभी मैंने इसे देखा वो Halo dos, assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel ini. Gimana dos kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke dos, di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi film-film Bollywood yang bertemakan horor atau yang bergenre horor part keduanya. Oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go. Oke dos, yang pertama ada Alone. Oke, film ini dirilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Bhushan Patel dan diperankan oleh Bipasa Basu dan Karan Singh. Oke, film ini menceritakan pasangan muda yang pindah ke rumah lama ceweknya pada saat masih kecil. Setelah mereka tinggal di sana, mereka awalnya tidak menyadari bahwa ada sosok roh jahat yang mengintai mereka, karena si roh tersebut berniat untuk membalas dendam. Lalu mereka pun cari-cari tahu apa penyebabnya selama ini. Dan satu persatu misteri itu pun terungkap. Oke dos, ini adalah film remake dari Thailand dengan judul yang sama. Dan film ini cukup bagus dos, dan lumayan serem juga lah tentunya. Kalian wajib coba deh nonton film ini. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 3,6/10. Oke dos, yang kedua ada 1920 London. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Tenu Sores Desai. Dan film ini juga diperankan oleh Sarman Joshi, Mira Chopra, dan Vishal Karwal. Oke dos, film ini menceritakan perjuangan seorang istri untuk menyelamatkan suaminya karena suaminya itu sering dirasuki oleh roh jahat. Dan film ini dos punya ketegangan yang cukup membuat deg-degan asli. Dan jumpscare-nya pun juga lumayan lah. Dan dos, kalian juga akan disajikan dengan plot twist yang cukup menarik. Pokoknya kalian wajib coba deh nonton film ini, apalagi yang suka Bollywood. Kan India gak selalu joget-joget atau nyanyi-nyanyi, bener gak? Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 4,1/10. Oke dos, yang ketiga ada Agyat. Film ini dirilis pada tahun 2009. Film ini disutradarai oleh Ram Gopal Parma. Dan film ini juga diperankan oleh Nitin Reddy, Viranka Katari, Gautam Rod, Rasika Dugal, dan pemain lainnya. Oke dos, film ini punya premis yang cukup unik. Oke, film ini menceritakan beberapa kru film yang menjelajahi hutan untuk syuting film. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka istirahat dan tidur. Sebelum mereka tidur, mereka melihat ada benda jatuh dari langit. Dan dari saat itu mereka diteror oleh sosok yang tak kasat mata. Dan mereka satu persatu pun mulai meninggal. Dan mereka mulai mencari jalan pulang agar bisa selamat. Lalu mereka menyadari bahwa yang menyerang dan meneror mereka adalah sosok alien yang tak kasat mata. Oke dos, film ini asli tegang banget lah. Kalian wajib banget untuk coba nonton film ini. Dan dos,
buat kalian yang langganan di Disney Plus Hotstar, film ini sudah tersedia di sana. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 2,8/10. Oke dos, yang keempat ada Ya Allah, ini sutradara kenapa aja kok kayak gak ada judul yang lain. Oke, film ini dirilis pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Vawan Eskaul dan diperankan oleh Karanat Dino Morea, Tanisa Mukherjee, dan pemain lainnya. Oke dos, film ini menceritakan tentang pembunuh berantai atau psikopat lah istilahnya, ya gitulah, dan meneror warga di kota itu sampai ke kelompok remaja. Dan uniknya si pembunuh itu ada di antara mereka. Jadi salah satu ada di antara mereka gitu dos. Kalau di film Indonesia ada juga yang berjudul Hangout, dengan cerita yang hampir mirip kalau pembunuhnya ada di antara mereka itu. Oke dos, film ini bagus banget untuk kalian. Dan kalian juga akan dibuat penasaran sama siapa sih sebenarnya di balik pembunuhan itu. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 4,4/10. What's wrong with me? मुझे क्या हो गया है? Possible serial killing. Oke dos, yang kelima atau yang terakhir ada Dark at the Mall. Film ini dirilis pada tahun 2015. Saya lupa. Dan film ini menceritakan sebuah mall yang akan diresmikan. Mall yang digadang-gadang jadi mall paling besar di Asia. Sayangnya ada beberapa misteri yang membuat mall ini angker dan tidak baik untuk dikunjungi. Film ini dibintangi oleh Jimmy Shergill dan Nusrat Barja. Oke dos, meski penggambaran hantunya kurang menyeramkan atau kurang menarik, tapi sang sutradara berhasil sajikan nuansa horor di sepanjang filmnya. Kalian wajib coba nonton film ini, apalagi dibintangi pemain muhabbatin yang dulu-dulu. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 4,9/10. Oke dos, gimana film-filmnya? Ada yang suka, ada yang menarik, dan ada yang pernah nonton? Kalau ada yang pernah nonton sama filmnya, kalian bisa kasih pendapat kalian apa yang sudah rasakan kalau setelah nonton film ini. Komen aja di bawah. Dan mungkin segitu dulu video dari saya. Semoga kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, khususnya buat kalian yang pecinta film atau hobi nonton film lah gitu. Ya, dan mungkin segitu dulu video dari saya. Kalau kalian suka dengan konten ini, kalian tinggal klik aja dan komen dan share aja. Dan yang paling penting, kalian jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tahu kalau saya upload lagi video, dan supaya makin berkembang dan semakin semangat ke saya juga. Oke, assalamualaikum. Halo dos, assalamualaikum.
Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Oke dos, di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi film-film horor yang bertemakan tentang serangan hewan buas part 3, yang pastinya seru untuk kalian tonton di rumah. Oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go. Oke dos, yang pertama ada Arachnophobia. Film ini dirilis pada tahun 1990 dan film ini menceritakan tentang serangan hewan laba-laba yang ganas dan mematikan. Laba-laba yang berasal dari Amerika Selatan tiba-tiba muncul dan meneror seluruh warga tersebut yang ada di kota itu. Oke dos, film ini cukup lumayan oke lah buat mengisi kegabutan kalian dan saya saranin untuk coba nonton film ini. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,4/10. This town is dead. Better uncork my private stock. Rock and roll! Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Arachnophobia. Oke dos, yang kedua ada Tremors. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 1990 dan film ini menceritakan tentang serangan hewan yang berasal dari bawah tanah yang menyerupai cacing besar, yang dimana makhluk tersebut dapat membahayakan kehidupan warga di kota tersebut. Dan film ini juga mempunyai latar yang berbeda dari film serangan hewan lainnya, karena di film ini menyajikan tempat padang pasir yang sangat gersang. Dan sepanjang cerita lo gak bakalan kecewa dengan adegan-adegan yang disajikan dalam film ini. Pokoknya wajib deh buat kalian tonton. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,1/10. You see, they're headed right for us. No Richter scale can measure it. They're coming! No scientist can explain it. Bert, they're under the ground. Oke dos, yang ketiga ada Cujo. Oke dos, film ini cukup unik buat saya pribadi karena ini menyajikan tentang teror serangan anjing. Oke, film ini menceritakan seorang ibu dan anaknya yang berumur 4 tahun harus bertahan dari serangan seekor anjing yang memiliki penyakit rabies. Anjing tersebut sangat agresif dan memiliki niat untuk membunuh manusia. Sementara si ibu dan anaknya harus berlindung di dalam mobil yang mogok. Pokoknya filmnya sangat membuat panik deh, walaupun filmnya jadul tapi mantap lah buat ditonton di rumah. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,1/10. Yang keempat ada Back on Tree. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2014 dan film ini menceritakan tentang pasangan muda-mudi yang diserang oleh beruang ganas dan lapar. Sebelum mereka berangkat ke hutan tersebut, mereka diperingati oleh penjaga hutan tersebut agar membawa senjata dan lebih berhati-hati. Karena hutan itu sudah terkenal dengan banyaknya beruang ganas yang masih berkeliaran, tapi mereka malah tetap pergi tanpa membawa senjata apapun, dan malah tidak menghiraukan perkataan si penjaga tersebut. Oke dos, kali ini saya sangat rekomendasi film ini deh buat kalian, karena adegan yang disajikannya itu loh, terutama pas lelakinya itu disantap beruang. Sumpah saya gak tega liatnya, tapi itu keren sih, asli. Pokoknya wajib deh buat kalian tonton ini film. Dan yang lebih uniknya lagi, film ini terinspirasi dari kisah nyata yang kejadian sebenarnya pada tahun 2005. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6/10. Oke dos, yang kelima atau yang terakhir ada The Shallow. The Shallow atau The Shallow.
Saya gak ngerti bacanya. Oke. Akhirnya dos, setelah lama-lama di daratan terus, akhirnya nyemplung juga ke dalam air. Ya dan langsung aja gak usah banyak bacot. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2016 dan film ini menceritakan peselancar cantik yang harus bertahan dari serangan hiu di tengah laut. Konsep film ini sangatlah berbeda dari film serangan hewan lainnya, yang dimana di film ini hanya fokus pada satu karakter aja. Akting dari pemainnya pun sangat mendukung jalan cerita secara keseluruhan. Buat saya adegan yang paling menegangkan di film ini pada saat si pelancar harus saling kejar-kejaran dengan hiu tersebut. Film ini sangat direkomendasikan deh buat lo yang suka film serangan hewan buas. Oke terus di IMDb sendiri film ini mendapat rating 6,3/10. Oke dos, videonya segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang lagi cari-cari film. Dan jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan like juga, share ke teman-teman kalian dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan ya dos, maaf juga kalau ada salah-salah ucapan atau omongan yang bacaannya kurang tepat. Jujur ya, saya gak bisa bahasa Inggris, jadi tolong maklumi ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum. यह है बड़ी इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। Halo dos, assalamualaikum. Oke, kembali lagi di channel saya. Oke dos, di video kali ini saya akan merekomendasikan film-film Bollywood yang bertemakan tentang penyelamatan. Dan sebelum lanjut, kalian bantu dulu channel ini untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta like, komen, dan share video ini kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini. Dan oke dos, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke urutan yang pertama. Let's go! Oke dos, yang pertama ada Nirja. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2016. Dan film ini menceritakan kisah pramugari yang menyelamatkan penumpang kapal dari pembajakan pesawat yang dilakukan oleh teroris. Aksi penyelamatan ini cukup keren dan terkesan hebat, karena pramugari tersebut dapat menenangkan seluruh penumpang yang ada di pesawat, yang dimana saat itu semua orang lagi pada panik. Dan ya dos, katanya juga film ini adalah terinspirasi dari kisah nyata. Oke dos, film ini sangat bagus untuk kalian tonton. Film ini dibintangi oleh aktris cantik Sonam Kapoor dan film ini juga telah memenangkan beberapa penghargaan. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,7/10. इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी ये। Oke, yang kedua ada Bajrangi Bhaijaan. Film ini dirilis pada tahun 2015. Oke dos, film ini cukup menguras air mata asli, karena film ini menceritakan seorang lelaki India menyelamatkan anak kecil yang gak bisa bicara karena si anak itu terpisah dari ibunya di perbatasan Pakistan dan India. Aksi penyelamatan di film ini sangatlah menyentuh, terutama lihat si anaknya itu yang tersesat, jadi merasa kasihan gitulah. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Kareena Kapoor, Harsha Malhotra, dan pemain lainnya. Dan filmnya wajib banget kalian tonton. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 8/10. जय श्री राम। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। Oke, terus yang ketiga ada Sipai. Film ini dirilis pada tahun 2016. Oke, terus film ini menceritakan seorang ayah yang mencari anaknya untuk diselamatkan
karena anaknya diculik oleh beberapa orang yang tak dikenal. Kalian akan dikejutkan dengan adegan action yang cukup memukau di film ini. Pokoknya filmnya bagus lah, siap-siap untuk dibuat tegang saat nonton filmnya. Dan film ini disutradarai dan diperankan oleh Ajay Devgan sendiri. Oke, terus di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,2/10. Oke, terus yang keempat ada Gayal Once Again. Oke, film ini menceritakan seorang ayah lagi yang menyelamatkan putrinya yang diculik bersama teman-temannya dengan tujuan untuk membalas dendam pada si ayahnya itu, yang diperankan oleh aktor senior Bollywood Sunny Deol. Oke, terus filmnya cukup bagus. Di film ini kalian akan ditunjukkan sosok seorang ayah yang rela berbuat apapun agar anaknya serta teman-temannya bisa selamat. Filmnya sangat recommended banget ya buat kalian. Oke, terus di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,3/10. सकता है वो ये छोटे बच्चे हैं, इनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? इनको जाने दो। जाके समझा अपने उस मेंटल पेशेंट को। लाशें टांग दूंगा इन बच्चों की अजय मेहरा के प्रेस पर। Oke, terus yang kelima atau yang terakhir ada Khuda Hafiz. Oke, film ini masih hangat nos karena film ini dirilis pada tahun 2020 kemarin. Oke, terus film ini menceritakan seorang suami yang hendak pergi ke Noman untuk menyelamatkan istrinya yang dibawa pergi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tujuan asalnya mereka untuk mencari pekerjaan, namun yang harus berangkat duluan itu harus istrinya. Tapi sesampainya di sana istrinya itu diculik dan dibawa kabur. Oke, terus saya pernah review film ini. Kalau kalian mau nonton, kalian tinggal klik aja link yang ada di atas. Nah, itu baru datang. Oke, dos. Saya sangat rekomendasiin film ini untuk kalian semua. Karena filmnya bagus, apalagi ini dari kejadian nyata yang aslinya terjadi pada tahun 2008. Pokoknya wajib banget untuk kalian tonton. Dan kalian para pelanggan Disney Hotstar, film ini sudah tersedia di sana. Oke, dos. Di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,1/10. हिम्मत नहीं हारना, खुदा हाफिज है तुम्हारा। Oke, terus gimana film-filmnya? Semua ada yang suka atau pernah ada yang nonton atau semua udah nonton? Jika di antara kalian yang belum nonton film-film yang telah saya rekomendasikan tadi, kalian wajib coba deh tonton karena film-filmnya bagus-bagus. Dan dos, jangan bosan-bosannya untuk mampir ke channel ini dan senantiasa untuk menonton konten-konten dari saya. Oke, dos, mungkin videonya segitu dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian bagi pencinta film-film Bollywood atau pecinta film-film lainnya. Dan terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum. Halo dos, assalamualaikum. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke dos, di video kali ini aku bakal merekomendasikan 5 film drama Indonesia terbaru yang tayang di Disney Plus yang cocok buat kalian tonton bersama-sama. Oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Oke dos, yang pertama ada Yang Tak Tergantikan. Film ini baru saja dirilis tahun 2021 ini di aplikasi streaming film di Disney Plus Hotstar. Filmnya cukup banyak mengandung bawang dos, dan film ini kita juga banyak mengambil pembelajaran seperti
caranya bersyukur dan tetap berusaha bahagia walaupun di hati masing-masingnya saling memendam penderitaan. Oke, film ini bercerita seorang ibu yang bernama Arianti yang harus berjuang sendiri untuk menafkahi anak-anaknya. Si ibu Arianti ini sangat sabar menghadapi segala cobaan yang menimpa keluarganya. Filmnya sedih dos, pokoknya kalian wajib nonton deh. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7/10. Oke dos, yang kedua ada Persahabatan Bagai Kepompong. Film ini diadaptasi dari sinetron Kepompong dulu. Ya pasti anak kelahiran 90 atau 2000-an sudah pernah nonton lah sinetron Kepompong. Oke, film ini memiliki makna arti sebuah persahabatan, di mana film ini menceritakan seorang siswa yang bernama Ben Sarjono yang pindah dari Bandung ke Jakarta setelah ibunya meninggal dan ayahnya dinas ke Papua. Si Ben tinggal bersama tante dan anaknya. Lalu si Ben diperkenalkan oleh sepupunya ke teman-temannya. Lalu mereka menjalin hubungan persahabatan. Buat kalian yang rindu dengan sinetron Kepompong yang dulu, kalian coba aja nonton film ini dulu. Siapa tahu bisa mengobati rasa rindu kalian. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,6/10. Oke dos, yang ketiga ada Till Death Do Us Part. Oke dos, film ini belum lama tayang di Disney Plus, dan film yang bergenre drama thriller ini menceritakan tentang seorang aktris terkenal yang bernama Vanessa yang mendatangi jurnalis yang bernama Arya. Si Vanessa ini menuduh si Arya dikarenakan telah meninggalkannya begitu saja, sambil menodongkan pistol dan mengancam akan membunuh si Arya. Oke dos, konsep ceritanya sih lumayan menarik tapi kurang greget gitulah, tapi ini cocoklah buat menemani rasa gabut kalian. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,2/10. Oke dos, yang keempat ada Notebook. Film ini dirilis akhir Agustus kemarin dos, dan secara garis besar film ini menceritakan tentang kisah seorang guru yang bernama Rintik yang memilih mengajar di pedalaman Sumba, dan keduanya pun saling suka tapi tidak berani mengatakannya. Di sisi lain, si ibu Rintik ini telah dijodohkan dengan pria yang berasal dari Jakarta. Pada film ini cukup menarik dan ceritanya ringan juga. Masih ada sebagian yang tidak dijelaskannya, seperti gimana nasib si ini setelah si ini melamar si ini. Ya pasti kalian juga ngerti lah. Tapi buat kalian yang suka genre drama gitu, mellow, kalem, ini cocoklah buat kalian tonton. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 7,7/10. Oke dos, yang kelima atau yang terakhir ada The Watcher. Film ini masih baru banget dos, dirilis tanggal 24 September kemarin. Film yang dibintangi Angga Yunanda ini bercerita tentang seorang siswa yang bernama Krishna yang mengalami patah tulang di kakinya. Oleh karena itu, si Krishna ini harus diam diri di rumah untuk sementara waktu. Lalu teman-temannya ini menjenguk si Krishna dan memberikannya teropong supaya gak kesepian. Nah, dari situ si Krishna mulai main teropong-teropongnya, sampai suatu hari si Krishna ini melihat ada yang mencurigakan. Dan setelah itu si Krishna beserta teman-temannya mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Oke dos, konsep ceritanya menarik, tapi banyak banget hal-hal yang bikin bingung di film ini. Dan agak mirip-mirip sama film-film Hollywood itulah, yang anak kecil buat jebakan di rumahnya gitu. Tapi filmnya dos lumayan asik sih, walau tempatnya di situ-situ aja, tapi ya lumayan lah. Oke dos, The Watcher cocoklah buat kalian yang suka genre drama, komedi, misteri, thriller. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,2/10. Oke dos, mungkin segitu dulu videonya dari aku. Gimana menurut kalian film-filmnya? Ada yang sudah nonton, ada yang sudah tahu, dan gimana menurut kalian yang sudah nonton film-film ini? Bagus gak atau gimana? Komennya di bawah. Oke, jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan subscribe, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo dos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dos, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke dos, di video kali ini aku bakal merekomendasikan lagi 5 film horor Indonesia terseram yang cocok buat kalian tonton di rumah. Dan oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Oke dos, yang pertama ada Danur 1. Oke, film ini cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan nuansa horor dan keseraman hantu yang ada di film ini. Oke, film ini sendiri menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Risa yang dari kecil sudah mendapatkan penglihatan aneh seperti melihat makhluk-makhluk halus. Bahkan dos, si Risa ini sampai berteman dengan hantu anak-anak kecil yang diberi nama Peter CS. Tidak hanya itu aja dos, si Risa ini juga harus menghadapi dengan hantu yang ingin berniat jahat. Dan hantu itu sendiri bernama Asih. Dan katanya dos, hantu Asih ini adalah salah satu kuntilanak terseram, tapi gak tahu juga sih. Kalau ada yang tahu, kalian komen aja di bawah ya. Oke, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,4/10. Oke dos, yang kedua ada Asih.
Nah dos, sebenarnya film Asih ini agak nyambung ya sama film Danur. Cuma ini film adalah kisah hantu si Asih ini 37 tahun sebelum Danur. Ya intinya di film ini menjelaskan gimana asal usul hantu Asih ini. Oke, dan film ini bercerita tentang dua orang pasangan suami istri yang bernama Ita dan Andi. Mereka tinggal bersama ibunya di sekitaran Bandung. Nah mereka sering diganggu oleh makhluk halus, yaitu dengan si Asih ini, karena mengincar anak yang ada di dalam perutnya si Ita ini, yang kebetulan lagi hamil tua. Dan mereka pun harus menghadapi si Asih ini demi untuk menyelamatkan anaknya. Terus daripada aku banyak spoiler lagi, mending langsung aja lah gaskeun tonton filmnya, karena asik dos, filmnya cukup creepy gitu, dan nuansa-nuansa horornya gitu dapat, pencahayaannya juga jadi kerasa banget. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,2/10. Oke dos, yang ketiga ada, ya kalian pasti udah tahu kan ya, bener dos, Pengabdi Setan. Oke, gak apa-apa ya bagi kalian yang sudah tahu. Siapa tahu di antara kalian ini ada yang belum tahu mengenai film ini. Film ini adalah remake dari film Pengabdi Setan yang versi 1980. Oke dos, filmnya sendiri cukup merinding asli. Dos, film ini sendiri bercerita tentang keluarga yang terdiri ayah, anak, dan nenek. Mereka sering mendapatkan hal-hal aneh dan sering diganggu setelah ibunya meninggal. Dan sosok yang sering mendatangi dan mengganggu mereka adalah sosok ibu mereka yang telah meninggal dunia. Dan gak hanya itu aja dos, mereka juga harus menghadapi dengan para mayat hidup yang mau mengambil salah satu dari keluarganya itu. Duh, pokoknya mantep deh dos, film ini sangat recommended banget buat kalian. Kejadian-kejadian horornya itu kerasa banget, mencekam dos. Joko Anwar emang the best lah kalau bikin film-film horor. Pokoknya kalian wajib nonton deh. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,6/10. Oke dos, yang keempat ada Kafir. Oke dos, film ini sangat keren banget. Ya emang keren sih, dari cara pengambilan gambarnya, nuansa horornya, color grading, pokoknya dapat gitulah. Dan dos, menurut aku yang paling kerennya ini adalah plot twistnya dos, gak ketebak asli dos, gak ketebak dari awal, ya Allah. Oke, filmnya bercerita tentang keluarga lagi, yang dari salah satu keluarganya ini ada ibunya yang sering mendapatkan gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan aneh dari makhluk halus setelah suaminya meninggal. Dan dari situ dicarilah oleh anak-anaknya penyebab mengapa ibunya selalu diganggu-ganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan setelah dicari tahu, ternyata ibunya ini diguna-guna atau disantet gitulah, ya semacam dikirim makhluk-makhluk halus lah ke rumahnya. Oke dos, aku gak mau banyak spoiler lagi, mending langsung aja deh kalian nonton filmnya. Asli seru banget dos. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,8/10. Oke dos, yang kelima atau yang terakhir ada Sebelum Iblis Menjemput. Oke dos, film ini gak kalah keren dan seremnya dari film-film yang sudah dibahas tadi. Asli dos, banyak banget adegan gore-nya, cukup brutal dan sadis dos, dan dimana-mana ada darah dos. Oke, filmnya ini bercerita tentang perempuan yang bernama Alpi yang mendatangi rumah tua bekas peninggalan ayahnya bersama dengan saudara-saudara tirinya. Tujuan mereka ke rumah itu adalah untuk mengambil harta warisannya. Tapi dos, si Alpi ini malah menemukan informasi-informasi aneh dan mencurigakan. Dan dari situlah mereka mulai diteror oleh sosok iblis dos, bayangin. Dan iblis tersebut siap untuk menjemput mereka. Pokoknya dos, film ini recommended banget buat kalian. Ya kalian kalau ada yang belum nonton, mending langsung aja lah nonton. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6/10. Oke dos, gimana film-filmnya menurut kalian? Ada yang sudah nonton, ada yang belum nonton, atau gimana, komen aja lah di bawah. Oke dos, semoga videonya bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi kalian yang sedang mencari film-film. Dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu kalian untuk mencari-cari film horor yang seru untuk ditonton. Oke dos, kalau kalian pengen nonton film-filmnya, mending langsung aja lah tonton filmnya. Bagi kalian pelanggan Disney Plus Hotstar, film yang keempat ini sudah ada, kecuali yang sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Iblis Menjemput pasti sudah ada di Netflix. Mending langsung aja lah kalian tonton. Cuma mau ngingetin dos, belajarlah berhenti dos untuk nonton film-film yang bajakan gitu, karena sekarang banyak banget dos platform streaming film. Kalian tinggal download aja di Play Store dan langganan gitu, agar film-filmnya tidak rugi dos, khususnya buat film-film Indonesia. Dan ayo kita dukung sama-sama dengan menonton film-filmnya yang legal. Oke dos, mungkin segitu dulu videonya dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga untuk like-nya dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, halo dos, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke dos, di video kali ini aku bakal merekomendasikan lagi film horor jadul terseram. Kalau kalian penasaran sama film-filmnya, tonton sampai habis ya. Oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Oke dos, yang pertama ada Suster Ngesot. Nah, siapa nih di sini yang belum tahu film ini atau sudah tahu tapi belum nonton? Oke dos, film Suster Ngesot adalah film horor Indonesia yang dirilis pada tahun 2007 lalu. Film ini diproduseri oleh Damo Punjabi, Manoj Punjabi, dan Diraj Kalwani. Dan film ini ditonton 760.000 lebih lah pada masanya dan menduduki peringkat kelima dalam 10 besar film Indonesia terlaris pada tahun 2007. Film ini bercerita tentang dua orang suster muda yang mendiami asrama tua rumah sakit yang bernama Pira dan Sila. Pira memiliki pacar seseorang siswa dari Australia yang bernama Mike yang baru saja tinggal 8 bulan di Jakarta. Perkenalan Sila dan Mike menjadi awal munculnya berbagai misteri di sekitar mereka dan awal mula mereka diteror oleh Suster Ngesot ini. Kalau kalian dos penasaran sama filmnya, mending langsung aja lah nonton. Karena asli dos filmnya cukup mencekam dan seram lah walaupun filmnya jadul. Dan jangan lupa dos nontonnya di malam hari dan pakai hijab dan agar lebih dramatis gitulah, agar lebih horor. Dan di IMDb sendiri film ini memiliki rating 4,5/10. Oke dos, yang kedua ada 40 Hari Bangkitnya Pocong. Oke dos, film ini dirilis pada tahun 2008 lalu dan film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Jessie yang setiap harinya selalu diikuti dan diganggu oleh mantan pacarnya. Tidak hanya itu saja dos, si Jessie ini juga sering mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh dan juga sering diganggu oleh sosok pocong dan hantu buntung. Pokoknya filmnya seram deh dos, pokoknya sangat recommended banget deh film ini buat kalian. Dan kalian akan dikejutkan kenapa mereka bisa sampai diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Terus di IMDb sendiri film ini mendapat rating 4,8/10. Oke dos, yang ketiga ada Legenda Sundel Bolong. Oke, film ini dirilis 18 Oktober tahun 2007 lalu dan film ini menceritakan seorang penari ronggeng yang bernama Imah yang memutuskan untuk berhenti menjadi penari ronggeng lagi. Ia dan suaminya yang bernama Sarpah memutuskan untuk pindah ke dusun lain, di mana si suaminya ini bekerja di perkebunan teh milik juraganya yang bernama Danapati. Nah dos, si juraganya ini yang bernama Danapati mempunyai jiwa psikopat gitulah. Sejak awal kedatangan mereka, warga setempat ini tidak menyukai si Imah ini karena seorang penari ronggeng dianggap sebagai penggoda lelaki. Dan si juraganya ini ternyata menyukai si Imah ini. Sampai suatu hari si Imah dipanggil oleh juraganya ini ke rumahnya dengan alasan untuk bekerja di rumahnya, ya untuk bersih-bersih gitulah. Tapi dos, sebaliknya si juraganya ini malah menggoda si Imah ini dan menyatakan cintanya kepada si Imah. Tapi si Imah ini langsung menolak cintanya si juraganya ini karena kan si Imahnya sudah mempunyai suami. Dan dari situ si juraganya ini tidak menerima kalau si Imah ini menolak cintanya. Lalu dia memperkosanya dan terus mengejarnya sampai dia membunuh si Imah dengan rekan-rekannya. Dan dari situlah teror satu persatu mulai terjadi, di mana si Imah ini bangkit menjadi sebagai Sundel Bolong. Pokoknya seru deh dos kalau kalian nonton film ini. Ya seremnya dapat, tegangnya dapat. Pokoknya wajib lah buat kalian yang suka cerita-cerita horor rakyat gitu. Film ini sangat recommended banget buat kalian. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,2/10. Oke dos, yang keempat ada Keramat. Nah, siapa nih di sini yang belum tahu atau yang belum nonton film ini? Kalau belum ada yang tahu, parah banget nih kalian. Film ini dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Monty Tiwa. Film ini bercerita tentang para kru film yang hendak melakukan syuting untuk film terbarunya yang akan diberi judul Menari di Atas Awan. Dan mereka ceritanya akan syuting di daerah Bantul. Sesuatu mulai dirasakan sejak mobil mereka dicegat oleh orang yang tidak dikenal dan mengatakan ke mereka agar cepat pulang kembali. Kejadian-kejadian aneh pun terus berlanjut dan salah satu dari mereka ada yang kesurupan dan sampai hilang. Dan satu persatu mereka juga ikutan menghilang secara gaib. Pokoknya kejadian-kejadian aneh yang ada di film ini kerasa banget ya dos, kerasa banget kejadian horornya itu. Pokoknya kalian wajib nonton deh. Di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,9/10. Terus selanjutnya yang kelima atau yang terakhir ada Kuntilanak. Film yang diperankan Julie Estelle dan dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan wanita yang bernama Sam atau Samantha yang sering mendapatkan mimpi-mimpi aneh. Selain itu dos, si Sam ini punya kelebihan bisa memanggil kuntilanak ketika si Sam ini mendapatkan bahaya atau ancaman gitu. Jadi setiap ada yang ganggu langsunglah otomatis si Sam ini menyanyikan lagu yang sangat viral di dunia perhororan. Apalagi kalau Lingsir Wengi. Pokoknya ini seru deh dos buat kalian tonton. Kalau film jadul keluaran tahun 2006 tapi masih cocok lah buat kalian tonton. Nah kan tahun-tahun kemarin ada versi terbarunya film Kuntilanak ini. Mau tanya kalian lebih suka yang mana? Yang dulu yang diperankan oleh Julie Estelle atau yang
versi sekarang yang tahun-tahun kemarin lah. Komennya di bawah. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,1/10. Oke dos, gimana menurut kalian film-filmnya? Ada yang sudah nonton, ada yang belum nonton, ada yang udah tahu filmnya tapi belum nonton? Komen aja di bawah. Oke dos, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalau kalian suka sama konten-konten di channel ini, kalian bolehlah bantu channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk klik video ini jika kalian suka, dan komen juga dan bagikan ke seluruh teman kalian. Oke dos, assalamualaikum. Oh ya dos, lupa kalau kalian pelanggan Disney Plus, film ini semuanya sudah ada di sana kecuali yang kuntilanak ya, kalian bisa cari aja lah di YouTube banyak. Assalamualaikum. Halo dos, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Oke dos, di video kali ini aku bakal merekomendasikan film lagi, yang dimana di sini aku bakal merekomendasikan 5 film horor tersadis yang seru untuk kalian tonton. Dan oke dos, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke dos, yang pertama ada Superhost. Filmnya masih baru dos. Oke, di film ini menceritakan tentang dua orang pasangan muda body vlogger yang pergi ke rumah yang ada di tengah-tengah hutan untuk berlibur sambil membuat video vlog untuk diupload ke channel YouTube-nya. Masalah dimulai ketika mereka sadar bahwa mereka sedang diintai atau sedang diteror oleh sosok psikopat yang gila. Asli dos, kalian akan dibuat penasaran sama filmnya. Buat kalian yang suka film horror thriller psikopat, film ini sangat recommended banget ya buat kalian. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,8/10. Oke dos, yang kedua ada The Hill Have Eyes. Film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya dengan judul yang sama. Loh, tapi kenapa yang dibahas yang keduanya? Jadi menurut aku yang keduanya ini lebih mencekam dan lebih seram sih, dan lebih tegang juga. Oke dos, film ini menceritakan tentang para tentara yang sedang melakukan training di perbukitan New Mexico. Tapi sayangnya mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yang dimana orang-orang yang telah mengganggu dan menyerang para tentara ini adalah para korban dari letusan bom nuklir, yang membuatnya sangat aneh, agresif, dan brutal. Dan siap kapan saja mereka menyerang dan membunuh para tentara ini. Pokoknya kalian wajib banget nih nonton film ini, sangat recommended buat kalian. Dan buat kalian para pelanggan Disney Plus, film ini sudah ada di sana. Oke dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 5,1/10. Oke dos, selanjutnya yang ketiga ada The Texas Chainsaw versi 2003. Oke dos, film ini menceritakan tentang 5 orang remaja yang sedang di perjalanan setelah kembali dari Meksiko. Dan ketika mereka melewati jalur Texas, mereka melihat seorang anak yang sedang kebingungan. Lalu mereka mengejar anak tersebut. Dan dari situlah masalah mulai terjadi. Mereka terjebak di sekitaran sarang psikopat yang sangat brutal dan sadis. Oke dos, filmnya sangat bagus. Apalagi katanya film ini terinspirasi dari kisah nyata. Pokoknya buat kalian yang suka film gore-gore atau yang sadis-sadis, wajib coba nih nonton film ini. Dan ini dos, total seluruh film di Texas. Dan dos, di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,2/10. Oke dos, selanjutnya ada Ready or Not. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan seorang gadis yang bernama Grace yang menikah dengan seorang lelaki yang kaya raya. Tapi pas di malam pertamanya, si Grace ini diajak oleh keluarga lelakinya untuk bermain petak umpet, dan si Grace pun melakukannya. Dan pada malam itu bukannya menyenangkan, tapi si Grace malah mendapat kejutan dari keluarganya. Yang ternyata keluarga dari lelakinya itu adalah para psikopat yang sedang memburu si Grace untuk dijadikan tumbal. Si Grace yang mengetahui hal itu, langsunglah dia untuk mencoba menyelamatkan diri dari rumah itu. Pokoknya seru deh dos buat kalian tonton, dan film ini juga sudah ada di Disney Plus. Buat kalian yang penasaran sama filmnya, langsung aja deh OTW. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,9/10. Oke dos, yang kelima atau yang terakhir, ada film horor terbaru dari James Wan. Pencinta film-film horor pasti udah tau lah James Wan ini siapa. Oke, filmnya berjudul Malignant. Dan film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Madison yang terus mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh, ya kayak punya indera keenam gitulah, yang bisa melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Dan dos, kalian disuruh fokus sama jalan ceritanya agar lebih paham lagi, dan kita dibikin penasaran gitu siapa sih sosok di balik semua ini. Dan perlahan-lahan misteri pun akhirnya terungkap. Pokoknya film ini sangat recommended banget buat kalian. Dan filmnya sangat brutal dan sadis. Banyak banget adegan gore-nya dos. Buat kalian pecinta film-film horor sadis dan brutal, film ini cocok buat kalian tonton. Dan di IMDb sendiri film ini mendapatkan rating 6,3/10. Oke dos, gimana film-filmnya menurut kalian? Ada yang suka, ada yang pernah nonton, ada yang belum. Dan gimana tanggapan kalian? Komen di bawah aja. Dan BTW dos, maaf kalau agak berisik karena di luar sedang hujan.
Oke guys, mungkin segitu dulu videonya dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang kebingungan untuk mencari film-film horor. Dan menurut aku 5 film yang sudah aku rekomendasikan buat kalian semuanya bagus. Semuanya wajib coba untuk kalian tonton. Oke guys, buat kalian yang suka video ini dan bermanfaat buat kalian, bantu channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga, dan like-nya juga, serta komen di bawah dan bagikan juga ke seluruh teman kalian. Oke, mungkin segitu dulu. Assalamualaikum. Oke guys, gimana? Apa kalian sampai di tahap menit ini? Kalau sampai kalian benar-benar kuat melihat dan mendengar ocehan-ocehan aku yang random dan aneh, sekaligus malu kalau dilihat sekarang. Oke, semoga video yang gak bermanfaat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau berkenan boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Makasih dah nonton. Assalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you.